Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online, pendengar yang budiman, kita berjumpa lagi dengan PDKT, Podcast Dakwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Saya di sini Hani Husnawati sebagai host dalam acara podcast pada kesempatan kali ini, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bunda yang cantik dari penyuluh agama fungsional Kecamatan Pogalan, Ibu Hajah Nadiratul Ulfa MPDI. Halo Ibu Ulfa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, gimana Mbak Hani? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya Bu Ulfa? Barakallahu fiik, sehat. Pada kesempatan kali ini Bunda Ulfa mau menyampaikan tema menopo? Bagaimana tentang optimalisasi pola asuh anak untuk bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga yang maslahah. Sangat menarik sekali. Untuk materi yang badhe dipun sampaikan Bu Ulfa. Jadi monggo. gini Mbak Nia, kita melihat bahwasanya semua keluarga di Indonesia ini bagaimanapun juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, mau tidak mau kita dihadapkan untuk bagaimana orang tua harus melihat perkembangan teknologi informasi, terus transformasi digital. Nah, ini tantangan di mana anak-anak kan modalnya pergaulan itu kan permisif sekarang. Jadi tata nilai yang dulunya boleh, sekarang yang dulunya tidak boleh menjadi boleh. Jadi itu permisif, itu tantangan. Terus yang kedua, junk foodnya. Jadi anak-anak makannya instan. Nah, jadi dari situ, maka di bulan Ramadan ini kita harus sebagai ibu harus lebih cerdas, brilian untuk bagaimana menjaga, mendampingi bahasanya ya. Jadi di samping kita harus memberikan tuntunan karena tuntutan zaman tadi yang semakin tantangannya semakin wow gitu ya. Jadi Semakin sulit kan? Sulit, iya. Dan itu kalau bisa juga membahayakan untuk tingkatan iman dan takwa. Jadi kalau dalam puasa Ramadan ini kita kan harus bisa menahan diri dari nafsu, amarah dan sebagainya. Dan tentunya hal-hal yang membatalkan puasa ya, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, takutnya anak-anak itu tidak jujur. Betul. Ini harus dikontrol ya. Iya, harus dikontrol. Maka ketika kita harus mengoptimalkan pola asuh, ada style atau gaya pola asuh itu ya. Yang pertama kita itu harus apapun yang terjadi kita itu harus mendampingi anak untuk mau merespon. Responsif. Terus yang kedua itu bagaimana menumbuhkan awareness, kesadaran yang tumbuh dari dirinya sendiri. Maka orang tua ini harus memberikan tuntunan. Tapi tidak hanya segampang kita ngomong ya emang. Betul. Ya. Jadi ketika kita itu sudah memberikan tuntunan, tapi ternyata anak kita itu juga dalam pergaulan, tata pergaulan di luar itu kita juga harus mewaspadai. Jadi kita harus memberikan rasa percaya kepada anak. Nah, selain itu juga memberikan uswah ya kepada anak-anak kita. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan ini kita harus menempa bagaimanapun. Kalau dulu kita kan kalau menjadi anak yang baik selalu menurut pada orang ya. Sekarang pun sami'na wa ta'na, cuman bahasa komunikasinya kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk speak up. Iya, betul. Jadi kalau dulu kelihatannya kalau kita nggak bisa melihat situasi zaman now, apalagi kan sudah tidak hanya zaman milenial, masuk ke generasi Z. Yes. Ya, jadi ketika masuk generasi Z berarti kita itu harus lebih harus di tingkatan minimal sama dengan mereka, cara berpikir mereka bagaimana gitu. Jadi cara mengajarnya sudah berbeda dengan diri kita dulu. Jadi didiklah anakmu sesuai zamannya seperti itu, seperti Bunda. Itu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Jadi pada tataran ini ya bagaimanapun kita juga ada yang model mungkin otoritas pemerintah gitu. Betul. Tapi kelihatannya itu kalau
orang-orang tua itu dulu kan kalau kamu jadi orang tua, kamu mesti tugasnya memerintah. Tapi masa stigma seperti itu juga ada pada diri kita. Dan jangan. Jadi stigma-stigma yang kurang keren itu ya jangan terulang pada diri kita. Seperti balas dendam gitu ya. Misalkan kalau dulu kita diajarin ya kalau kamu jadi orang tua mesti kan kamu memerintah. Masa ketika kita sudah seperti itu akan melakukan hal yang sama. Jadi itu. Tidak mengulang kesalahan yang sama yang pernah dilakukan orang tua kita. Mungkin seperti itu. Iya, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita sharingkan. Jadi kita melihat cara mengasuh mereka itu kita pada posisi sahabat juga, friendly, pada posisi sebagai orang tua. Misalkan anak-anak sekarang itu kayak antipati terhadap nasihat. Tetapi ketika kita pada proporsinya sebagai orang tua memberikan nasihat tapi tidak seperti menggurui gitu. Betul. Nah, itu kan harus ada strategi dan teknisnya. Sebagai teman curhat seperti iya, itu. Teman curhat, terus cara komunikasi. Jadi awareness atau kesadaran untuk memberikan mereka itu memahami bahwasanya orang suatu juga powerful untuk memperhatikan penuh dengan ini waktunya, meluangkan waktu, karena tuntutan zaman sekarang peran sebagai orang tua ya di samping mendidik ya memberikan edukasi kepada anak-anak. Jadi bedanya kalau murabi dengan muadib itu kan ada diferensiasi. Jadi kita itu ibu itu juga menjadi murabi, mengajar, tapi juga menjadi muadib, menjadi pendidik juga. Nah, terus belum nanti kalau minta apa-apa itu anak-anak kan tidak ngomong sebelumnya, pokoknya minta hari ini mah harus gitu. Ya, harus hari ini gitu. Nah, ini kalau kita menjadi orang tua yang kondisinya itu tidak saling menguatkan, maka sebagai orang tua harus enjoy. Nah, ketika enjoy ini kan harus ada motivation atau motivator dari orang lain. Nah, kondisi ini maka diadakan parenting. Kalau kita tidak aktif dalam parenting, mungkin kita just inklusif di dalam keluarga kita aja. Ya just stay in the house misalkan ya, tidak menambah literasi kita, bagaimana memberikan pola asuh yang speak up dan sebagainya. Itu kan perlu sharing dengan orang lain, maka perlu adanya parenting gitu loh. Jadi parenting itu di era now itu memang suatu keharusan. Jadi itu. Ya, tantangannya sangat kompleks nggih, sangat rumit. Terus bagaimana dengan anak mungkin kalau di rumah nggih taat seperti itu, ternyata kalau di luar ya seperti itu nggih. Tuntutan zaman yang serba instan, serba itu gimana Bu Ulfa? Iya, jadi memang anak-anak, jadi sebagai orang tua itu kita harus apa adanya. Bahasa saya itu proses ya, proses anak untuk tumbuh kembang. Ketika anak kita jujur dan ternyata nilainya itu kok di bawah, misalkan harusnya kamu itu ranking 1 gitu, itu udah tidak zamannya gitu. Memang kalau anak kita prestasi kita kasih reward, tetapi kita harus mengetahui kemampuan mereka. Jadi tidak boleh membebani, apalagi overload. Misalkan sudah PR-nya segini, terus kita sebagai orang tua juga kan pingin juga anak-anak diajarin tentang empati kan, bagaimana bisa membantu, peduli dengan sesama, peduli dengan kita orang tua. Jadi kalau dia come back in the house itu kan sebaiknya anak-anak juga diajarin bisa membantu orang tuanya, karena sebenarnya masa-masa dengan anak itu sebenarnya nantinya itu lebih panjang dengan suaminya nanti gitu. Betul. Jadi kalau mungkin waktu anak-anak itu lagi boring di rumah, itu sebenarnya kita sharing kan, kita diskusikan. Bahasanya kalau diskusikan saklek ya, misalkan ngomong lepas gitu ya. Jadi tidak ada sekat di situ. Terus misalkan bahasanya guderan gitu. Guderan itu kan mungkin sekarang anak-anak lebih
enjoy dengan Iya. HP-nya dan Jadi sebagainya. membutuhkan family time, mungkin Family di ya time di sama luar humanis. seperti itu, nggih. Jadi nilai-nilai humanis ini harus kita kulturalkan. Bahasanya kulturalkan itu dibudayakan. Nah, Nggih. kalau sudah ke bahasa akhlak kan sesuatu yang dibudayakan itu dibiasakan yang berulang-ulang. Sehingga kalau misalkan orang tua membutuhkan sesuatu, bahasanya mesti Kak minta tolong, Dek minta tolong, permisi, misalkan oh terima kasih udah bantu mama kan gitu. Atau mungkin Kak coba dibantu itu ayah kan gitu ya. Nah, sikap-sikap. Nah, ketika anak sudah remaja ini beda lagi. Kalau kita masih anak-anak yang masih usia anak-anak yang TK ke bawah itu ya, usia yang belum ibtidai. Nah, transisinya paling rawan itu dari Anak-anak ke remaja ya seperti itu. anak-anak ke remaja. Jadi mereka masa-masa adolesen, masa-masa pancaroba, masa-masa dari yang dulunya selalu with mama, with Yes. papanya ya. Sekarang udah with Temannya. friends. Yes. Sehingga kadang-kadang malah nggak peduli dengan oke dikasih Keluarga. uang, quality time-nya itu lebih dominan ke Teman-temannya. teman-temannya. Yes. Sehingga kadang kalau orang tua nggak ikut parenting, maka seakan-akan anaknya itu tidak mendengarkan nasihatnya. Iya, betul. Nah, ini harus dicari latar belakangnya kenapa Iya. gitu. Nah, Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai orang tua itu mengontrol pergaulan anak-anak kita, dengan siapa dia berteman, kemana, seperti itu. Gimana Bu Ulfa? iya. Tanggapannya Jadi panjenengan? untuk mengontrol dan sebagainya ini memang perlu suatu pengalaman, Nggih. keilmuan juga. Maka kita harus ya itu tadi, orang tua di samping harus menguasai teknologi informasi, kita lihat kadangkala kalau HP-nya anak-anak itu malah levelnya tingkat tinggi di samping orang tuanya tidak tahu. Nah, kita harus mempunyai kepedulian baik kepada diri sendiri maupun anak itu sendiri. Yang pertama, kalau diri kita sendiri, kita harus open mind, dalam artian tidak merasa bahwa kita itu sudah serba bisa untuk memecahkan masalah gitu ya. Maka ketika kita mau atau menghadapi persoalan untuk mengontrol anak, kita butuh orang lain yang bisa untuk bagaimana mengajak mereka ya. Misalnya kita kan mesti ada punya friend juga yang dekat dengan dia. Maka kita juga meminta kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk bisa mengontrol juga anak kita. Misalkan, Bu, itu putranya kok gini gitu. Itu ya jangan langsung mempunishment gitu ya. Kamu kok julid sih tetangga saya gitu. Nah, itu sebenarnya memberikan masukan kepada kita untuk bagaimana kita itu yang pertama open mind itu tadi, membuka diri kita bahwasanya kita itu dalam mendidik anak butuh orang lain yang bisa mengontrol. Jadi tidak hanya kedua orang tuanya saja, tetapi lingkungan juga ikut underbeni, ikut meresponsif ya. Maksudnya apa yang terjadi itu kalau ada masukan atau cara anak ibu begini itu kita menerima. Betul. Jadi kita acceptive dulu, kita harus menerima masukan-masukan tadi, baru kita cari informasi sebenarnya sejauh mana tata pergaulan anak kita itu tadi ya. Sebenarnya bukan seperti julid nggih, tapi rasa peduli Nah, mungkin. ya, tapi Rasa peduli dari orang sekitar. Kalau nggak ikut parenting mungkin, nah itu kan. Jadi itu fungsinya optimalisasi parenting dalam pola asuh anak untuk ketahanan keluarga menuju maslahah. Nah, maslahah ini berarti kan kita harus ini melibatkan unsur, orang lain. Nah, umpamanya gurunya, lingkungannya itu kan saking pedulinya kepada anak-anak kita kok seperti ini. Kalau mungkin di daerah tertentu kan bisa cuek nggih, apapun yang dilakukan orang-orang sekitar bisa cuek, tapi untungnya hidup di desa ya Bu Ulfa itu ada kontrol dari masyarakat maupun dari orang-orang sekitar seperti guru dan teman seperti itu. Jadi kalau di At-Tahrim itu kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga keluarga itu tidak hanya tanggung jawab memang yang pertama ayah, terus yang kedua ibu dan keluarga. Jadi menjaga keluarga dari siksa api neraka itu semua berkontribusi. Jadi
kalau dulu kan kita sebagai mungkin menjadi siswa gitu ya kan harus dengerin gitu ya. Sami'na wa ata'na Ya, dengan pada dawuh proporsi guru. kontekstualnya sami'na wa ta'na tetapi caranya misalkan tidak harus duduk satu pandangan fokus gitu ya. Diam. Diam, tidak pernah bertanya, atau mungkin ketika anak pun ya tidak setuju dengan cara pola asuh kita itu, ya mereka berhak untuk ngomong. Iya. Ya. Jadi tidak hanya sebagai objek saja, Harus berani. jadi subjek, jadi Iya, pelaku ya iya. anak itu. Jadi keberanian itu seperti misalkan intinya gini ya, kan natijahnya itu di Al-Furqan ayat 74 itu tiap hari kita berdoa ya. Nggih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ayat itu ending, tapi justru kafah. Kalau kita setiap berdoa kan mesti Al-Furqan ayat 70. Nah, itu kalau kita sebagai orang tua bisa memanai apa itu Al-Furqan kan itu. Nah, kalau kita flashback ke belakang ada kisah juga Umar bin Khattab. Itu kan kita bisa juga sebagai bahan untuk misalkan anak agak balilo atau apa. Coba kamu kalau seperti membaca kisahnya Umar bin Khattab gitu kan bisa seperti itu. Jadi keberanian kalau kamu tadi coba biasakan untuk minta maaf kalau memang pemberani, kalau salah kan harus minta maaf. Jadi, mengakui kesalahan gentleman gitu. Anak-anak sekarang itu kalau kita lihat kurang untuk bagaimana mengakui kesalahannya gitu. Mesti dia itu kebanyakan, tapi kan tidak semua gitu. Kebanyakan mereka itu mesti dia merasa paling benar gitu. Jadi di samping kita harus selalu bekerja sama, ya minta maaf tadi, permisi, terima kasih, berani untuk mengakui kesalahan. Jadi attitude-nya itu apa adanya. Ya, jadi kalau tantangannya orang yang instan, ya kan instan itu sesuatu yang dicapai dengan cepat, tanpa proses. Maka anak-anak yang seperti itu mesti egois, di luarnya mesti nanti kamu kalau sekarang ini melakukan sesuatu yang seperti itu, nanti kalau kamu udah besar begini, itu kita ceritain, nanti biar di-compare, maksudnya dibandingkan gitu. Oh, pemikirannya Bunda begini. Kalau gimana Kak pelajaranmu kalau di sekolahan misalkan? Apakah guru kamu selalu ngasih PR terus? Kalau kebanyakan PR gimana? Karena di sekolah sudah full ya, full day gitu. Jadi nilai-nilai agama sebenarnya belajar itu juga bisa melalui permainan. Betul. Nah, jadi ketika pada titik kita sudah nggak bisa apa-apa, loh kok ini modelnya anak saya begini gitu ya. Nah itu ya jangan langsung punishment atau langsung jenuh atau boring, tapi kita berusaha mencari solusi orang yang bisa dipercaya melalui model parenting ini. Ya. Nah apakah pertanyaannya gini Mbak Ani, apakah di masyarakat kita parenting ini sudah berjalan di semua elemen masyarakat kan gitu. Makanya hari ini kita memperbincangkan bagaimana kita mengoptimalkan begitu pentingnya parenting ini, sehingga wawasan sebagai seorang ibu itu harus lebih bertambah. Betul. Jadi ketika anaknya itu mengeluarkan power gitu ya, bukan berarti dia itu membangkang atau yang lain sebagainya, tapi bentuk ekspresi diri, jati dirinya gitu. Jadi kalau melihat itu berarti pola asuh ini memang harus lebih ada diambil pada waktu demokratis bisa, pada waktu atau di mix. Bukan berarti kita mau otoriter, bukan ya. Tapi kita bukan pada tapi ketegasan seorang ibu. Misal kemarin konsekuensinya begini, kamu akan begini kan gitu. Jadi itu luar biasa tema yang diambil hari ini tentang parenting. Jadi value-nya itu harus dikedepankan. Jadi nggak boleh merintah. Terus yang kedua ini anak harus enjoy.
Jadi suasananya itu kalaupun misalkan habis belajar belum bisa tertata rapi dan sebagainya, jangan sampai rapi itu menjadikan beban. Betul. Jangan Disiplin yang positif. Oke. Jadi bukan disiplin yang saklek. Jadi disiplin yang dimulai dari dirinya sendiri. Akhirnya yang awalnya berantakan bisa menjadi kebiasaan menjadi rapi dan Oke. itu gitu kan bisa memanage waktunya tadi Oke. untuk bisa quality time. Nah, yang paling sulit itu bagaimana tentang dasar-dasar apalagi di Ramadan ini ya. Iya. Dan kalau anak-anak diajarin tarawih gitu. Tapi Tadarus Quran mungkin seperti iya, itu, pembiasaan tapi yang ya, positif. pembiasaan yang positif. Tapi kadang-kala kalau tanpa ada orang tua gitu, kadang-kala ya wes sudah seenaknya. Iya. Tapi ya kita tidak boleh sedikit-sedikit melabel anak begini. Iya. Ya. Jadi kita itu ketika memberikan reward ya atau punishment itu harus proporsional. Jadi tidak semua misalkan ini uang jajannya kurang, kan kemarin mama kan saya udah puasa ya. Biasanya kalau kita melatih anak-anak untuk berpuasa itu kan ya pada umur-umur tertentu sebenarnya belum berkewajiban untuk puasa, terus kita kasih reward, tapi rewardnya itu yang sesuai dengan umurnya mungkin seperti itu ya. Umurnya juga, terus kebutuhannya apa kan gitu. Betul. Okay. Mungkin ada lagi Bu Ulfa yang mau disampaikan tentang optimalisasi parenting terhadap anak. Jadi gini, keterlibatan elemen masyarakat ya. Jadi kita harus memberikan ruang. Maksudnya masyarakat itu sendiri juga harus merespon. Parenting ini sesuatu yang menjadikan kebutuhan. Jadi ada ya sesuatu keharusan yang harus dilakukan, apalagi jangan merasakan alone, maksudnya dia sendiri yang menghadapi masalah gitu. Jadi masalah ini akan selalu berkembang dan sebagainya. Jadi zaman akan terus berkembang, ilmu pun juga harus dikuatkan. Menjadi seorang ibu adalah menjadi panutan. Terus yang kedua, ibunya juga harus lebih cerdas, lebih brilian, mampu menghadapi tantangan zaman. Iya, jadi itu Mbak Ani. Jadi pola asuh ini harus juga tidak membebani, kok seakan-akan orang tua kan harus belajar lagi, bukan seperti itu. Tapi bisa di-sharingkan, kita bisa melalui ruang-ruang atau model-model brainstorming, dalam artian Bunda mungkin tidak melalui ceramah kalau dalam mensolvekan permasalahan di dalam parenting tadi, tapi kita belajar untuk mau mendengarkan. Ada orang yang mau mendengarkan. Nah, di situ biar ibu-ibu yang lain itu mencurhatkan atau curah pendapatnya itu diomongkan. Permasalahannya saya begini. Nah, dari situ ada pendamping atau yang ahli dalam parenting tadi memberikan solve-nya. Jadi mungkin lebih kepada teknis kalau seperti itu ya. Jadi bagaimanapun isu mendampingi anak untuk bagaimana dia tetap menjaga kesalehannya itu. Jadi saleh itu kan tidak hanya pada amaliyah ya, tapi kesalehan juga sosialnya gitu. Jadi kalau masa remaja tadi anak lebih kepada temannya ya. Itu kan kadang-kadang salehnya sosial caranya berbeda sebenarnya caranya berbeda ya. Jadi harus ada antara kesalehan sosial, kesalehan religi, dan semuanya itu harus balancing, seimbang. Jadi saya kira itu Mbak Ani ya yang kita paparkan pada kesempatan kali ini. Sangat luar biasa sekali penyampaian materi dari Ibu Hajah Nahdlatul Ulfa MPDI. Semoga menginspirasi bagi para pendengar. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.